Baik saudara sekalian, para mahasiswa Universitas Terbuka di Fakultas Hukum, Sosial Politik, dan Ilmu Politik. Sekarang kita menginjak pada modul 8 yang berkaitan dengan sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa wajib pajak dan atau penanggung pajak kepada siapa? Dengan aparat pajak sebagai pejabat tata usaha negara. Kenapa penanggung pajak juga bisa disengketakan? Ini berbeda dengan hukum lainnya. Kalau hukum lainnya yang bertanggung jawab atas beban itu ada yang tertera dalam suatu perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian orang utang piutang atau segala macam yang bertanggung jawab yang dalam perjanjian. Tetapi kalau utang pajak bahkan yang tidak tercantum dalam akta pendirian suatu perusahaan misalnya, kalau benar-benar sebetulnya yang bertanggung jawab adalah orang di luar akta pendirian itu akan dikejar. Dia wajib untuk membayar pajaknya. Karena itu ketika terjadi sengketa pajak yang menjadi pihak adalah bisa wajib pajak dan atau penanggung pajak. Saudara sekalian, berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 51 tahun 2009, sengketa tersebut karena pajak itu adalah ditetapkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Maka terhadap sengketa pajak harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi oleh badan tata usaha negara atau pemerintah. Dengan demikian, kalau ada sengketa pajak, maka harus dilakukan terlebih dahulu oleh badan tata usaha negara. Kalau pajak pusat, melalui Ditjen Pajak. Kalau kepabeanan cukai, tentunya oleh Ditjen Bea Cukai. Dan kalau pajak daerah, bergantung pajak provinsi atau kabupaten kota, yaitu yang menetapkan tentunya kepala daerah. Kalau pajak provinsi oleh provinsi, gubernur. Kalau kabupaten kota tentunya apakah wali kota atau bupati. Nah, selain ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum bisa mengajukan, tadi ada keberatan kalau misalnya terhadap ketetapan pajak tertentu bisa salah perhitungan, salah tulis, penghapusan sanksi administrasi, bisa kelalaian pegawai pajak dalam menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, saudara sekalian, kalau upaya hukum dilakukan karena salah prosedur, ya, karena salah hitung, salah itu, langsung bisa mengajukan kepada kepala daerah ini salah hitung. Tapi kalau salah perhitungan mengenai pokok pajak melalui keberatan atas surat ketetapan pajak dan atas salah perhitungan pajak dapat mengajukan kepada, kalau tidak puas atas keputusan itu bisa mengajukan kepada pengadilan pajak yang namanya adalah banding kepada pengadilan pajak. Nah, saudara sekalian, banding atau namanya gugatan ke pengadilan pajak. Nah, saudara sekalian, kalau terhadap salah hitung, salah tulis, salah penerapan undang-undang, bisa diajukan tanpa mengajukan jadi wajib pajak atau penanggung pajak itu, bisa juga tanpa mengajukan itu langsung oleh yang menerbitkan ketetapan pajak itu karena salah itu. Jadi walaupun tidak diajukan oleh si wajib pajak atau penanggung pajak, tapi bisa langsung oleh yang menerbitkan tanpa diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan demikian, ada permasalahan atas ketetapan pajak itu bisa diajukan atau dilakukan sendiri tanpa permohonan, dan ada yang diajukan karena permohonan. Kalau permohonan berkaitan dengan pokok pajak terutang, kalau yang
tidak permohonan itu yang tidak berkaitan dengan pokok pajak hutang. Demikian saudara sekalian, modul ke-8 telah berakhir. Mudah-mudahan Anda masih bisa untuk memperhatikan pajak-pajak berikutnya pada modul terakhir, yaitu modul ke-9. Terima kasih, salam sehat selalu. Kita jumpa pada modul berikutnya.